Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu sekalian guru yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan mengangkat tema tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana undang-undang ini adalah pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dulu kita pernah meminta agar ini segera direvisi undang-undang itu. Ternyata sekarang bukan cuma direvisi tapi diganti. Nah ini keuntungannya ya. Apa yang dapat kita kutip dari undang-undang ini? Baik, pembahasannya kita mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Bapak Ibu sekalian, saya akan kupas ya dari hal-hal yang kecil, yang sepele telah terjadi di tengah-tengah kehidupan aparatur sipil negara. Di dalam pasal 1 dikatakan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, ini undang-undang yang menyatakan, bukan kebiasaan saya. Tetapi masih banyak menteri, masih banyak masih banyak DPR RI, bahkan pegawai PPPK sendiri menyebutnya adalah P3K. Di dalam undang-undang itu tidak ada P3K, tapi adanya PPPK. Ini yang harus kita jaga, Bapak Ibu sekalian, marwahnya ini. Ya, dijaga Bapak Ibu. Kalau ada orang menyebutkan pegawai ASN P3K, berarti dia melanggar undang-undang. Begitu. Jadi sebutannya tidak ada P3K. Siapa yang menyebutkan P3K itu? Kita jaga marwah aparatur sipil negara itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, selanjutnya. Asas nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku bagian ke-1. Jadi pasal 2-nya penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas 1. Kepastian hukum, 2. Profesionalisme, C bukan 2 ya, A, B, C, D dan sekaligus terus bla 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 bla, dan ada huruf L, keadilan dan kesetaraan ya. Di sini ada keadilan dan kesetaraan ya, keadilan dan kesetaraan dan kesejahteraan. Maksudnya apa? ASN itu satu, aparatur sipil negara, namanya undang-undangnya sekarang. Jadi kalau mau disebut PNS, PNS saja. Kalau disebut PPPK, PPPK saja. Kalau mau disebut satu sekaligus sekalian namanya aparatur sipil negara, karena PNS dan PPPK adalah aparatur sipil negara. Baik ya. Jadi hukum, ketaatan, disiplin semua sama. Begitu. Jadi jangan sesama PPPK saling menjatuhkan gitu, jangan saling menjatuhkan, justru harus kita angkat harkat martabat kita sebagai aparatur sipil negara. Kita lanjutkan, hak dan kewajiban di bab 6-nya, hak dan kewajiban bagi kesatuan, bagian ke-1, hak pasal 1. Pegawai aparatur sipil negara berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non material. Oke. Bla bla bla, dan isinya sekaligus ya Bapak Ibu sekalian, tidak saya baca seluruhnya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas 1. A. Penghasilan, 2. B. Penghargaan yang bersifat motivasi, C. Tunjangan dan fasilitas, D. Jaminan sosial. Ini masih banyak pertanyaan teman-teman di seluruh Indonesia. Bang, ini bagaimana kita ini, segala macam, nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Di poin 6,
jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, huruf D terdiri atas 1A, jaminan kesehatan, BPJS, Bapak Ibu sekalian ya. B, jaminan kecelakaan kerja, JKM ya. Kalau untuk aparatur sipil negara itu adanya di Taspen ya. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini untuk PPPK jaminan pensiun tidak ada. Ini yang kita gadang-gadang dulu, yang kita desak dulu untuk segera direvisi undang-undang ini di 2014 itu. Ini kita minta revisi, tapi direvisinya setelah 4 tahun. Gak apa-apa lah, yang penting sudah direvisi sekarang. Ya. D-nya jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini pengaturannya nanti seperti apa, nanti kita lihat di peraturan pemerintah berikutnya untuk menjalankan sebuah undang-undang. Ibaratnya gini, undang-undang itu adalah lokomotif. Begitu Bapak Ibu, lokomotif. Sementara harus ada relnya. Relnya itu adalah yang untuk menjalankan lokomotif tersebut ada relnya. Relnya itu adalah peraturan pemerintah. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada lokomotifnya, ada relnya. Kalau ada lokomotifnya tidak ada relnya, tidak bisa jalan untuk lokomotif, gitu ya. Jadi lokomotif berjalan di atas rel. Ada undang-undang lokomotif, relnya itu adalah peraturan pemerintah. Untuk menyiapkan peraturan pemerintah kita tunggu 6 sampai 1 tahun, harus selesai ini, harus dijalankan. Dalam suatu aturan sebuah undang-undang itu harus ada peraturan, regulasi, aturan yang untuk menjalankan undang-undang tersebut. Nah, ini harus kita kawal. Mudah-mudahan ini menguntungkan kita bagi seluruh ASN di seluruh Indonesia, agar tidak lagi nanti revisi PP ya itulah ya. Ini perlu pengawalan ini dari teman-teman untuk berbicara dengan pemerintah. Selanjutnya poin 3, kita nggak usah bahas poin 3 nya, langsung ke 4-nya. Dari mana didapatkan sumber pembiayaan jaminan pensiun itu? Nah, kita kan ada masih bertanya-tanya nih. Ternyata dalam undang-undang sudah dinyatakan sumber pembiayaan, ini poin 4 ya, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pemerintah. Ini Bapak Ibu sekalian, ditekankan di sini ya. Biaya dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Nah, ini dia berapa persen, ini biasanya lebih besar pemberian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini biasa seperti BPJS, seperti itu modalnya lah ya. Kita hanya dikenakan beberapa persen gitu. Ya, pemerintah memberikan sebagai pemberi kerja, memberikan dana tersebut yang untuk bisa kita gunakan nanti ketika kita sudah paripurna, selesai masa jabatan. Kita akan sistem cara menerima pensiunnya nanti kita lihat peraturan pemerintah. Apakah secara, ya kita lihatlah nanti ya seperti apa dapatnya. Mungkin kalau berdasarkan analisa saya ini hanya nominal saja yang beda. Ya, nominalnya berbeda kan PPPK itu adanya di 2021. PPPK itu. Berarti kan kita hitung nanti, kecuali di 2021 itu PPPK yang baru-baru itu masih muda-muda itu yang mungkin bisa menikmati pensiun yang lebih baik. Ya, penghargaan kepada mereka, kepada teman-teman yang sudah ujur usianya, yang sudah masuk begitu jadi PPPK, masuk di usia 58 tahun, 2 tahun masa kerjanya dianggap 2 tahun kena 0. Saya berharap ini ada perhitungan kepada dari pemerintah untuk menghitung masa kerja, karena PPPK itu berbeda ya perlakuannya dengan PNS. Kalau PNS dari honorer itu dihitung 6 tahun ke belakang, masa kerjanya ditarik 6 tahun ke belakang. Ya, kalau PPPK dari honorer, dari PNS dari honorer ya, di PP 48 itu. Ya, ditarik 6 tahun ke belakang. Tapi kalau PPPK
Kata di sini perlakuan yang sama, ya berlaku nggak sama dengan pegawai negeri sipil itu mengenai masa kerja yang ditarik ke belakang selama 6 tahun. Kalau berlaku itu ya alhamdulillah. Semoga itu dapat diperhitungkan oleh pemerintah untuk memberikan tunjangan pensiun dan hari tua itu kepada PPPK yang sudah masuk di masa usia di atas 50 tahun, ya, atau dikhususkan kepada pemanya kategori 2, seluruh PPPK kategori 2 yang menjadi prioritas untuk ditarik masa kerjanya 6 tahun ke belakang, sehingga perhitungan pensiunnya mungkin bisa agak lumayan dalam kehidupan di masa pensiunnya nanti. Kasihan mereka tuh ya, 2 tahun masa pengabdian dihitung dari nol. Dibayar pemerintah sekian, ya kan, dibayar ASN iurannya berapa duit, ya, begitu masuk masa pensiun nyengir doang, dapat batik dari Tanah Abang, ya, dapat pensiun 10 perak gitu kan. Ya ada ya, wallahu alam, ini juga peraturan pemerintah menjadi mohon diperhatikan ini model begini teman-teman yang PPPK yang segera memasuki usia pensiun. Selanjutnya adalah paragraf 4, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Ya ini nih, ini kalau aparatur sipil negara ini ngeri-ngeri sedap ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ono ini macam-macam ya, ditakut-takutin. Siapa yang menakut-nakutin? Biasanya orang-orang oknum-oknum OPD ini, ya, ditakut-takutin. Udah, kamu sekarang aparatur sipil negara, nggak boleh neko-neko, nggak boleh macam-macam ya. Kamu ASN apa bukan? Kamu masih honorer apa bukan? Kalau honorer itu harus patuh. Wah, ditakut-takutin kita. Ya, banyak teman-teman yang takut itu, nggak tahu takutnya alasannya apa gitu kan. Baik, kita kita lihat nanti ke depannya lah ya. Baik, nomor 2, di paragraf 4, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Di ayat 2-nya, setiap instansi pemerintah wajib melakukan upaya internalisasi nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di lingkungan instansinya. Ini ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi setiap instansi pemerintah wajib melakukan upaya internalisasi nilai-nilai dasar ASN. Apa itu nilai dasar ASN? Itu berakhlak tadi, ya, berakhlak. Itu ada singkatannya, itu berakhlak, itu pelajari ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak jelaskan di sini. Jadi setiap ASN itu pokoknya gini, kita itu harus ditanamkan nilai-nilai dasar melalui seminar, pelatihan, ya, mungkin peguyuban Bapak dan Ibu sekalian, ya, di daerahnya masing-masing, pengajian. Nah itu salah satu diantaranya itu apa, peningkatan nilai-nilai dasar itu, ya, untuk apa, moral ASN, akhlaknya ASN itu. Aparatur sipil negara, ya, itu harus benar-benar itu sebagai pintu bagi masyarakat, membantu masyarakat, mengabdi kepada masyarakat dan bangsa. Begitu Bapak Ibu. Ada yang menjadi ASN, wah, karena bayarnya tadinya melalui oknum yang gak jelas, bayar puluhan juta, begitu masuk dia petangtang petengteng, ya kan, merasa dia bayar, ya, korup di mana-mana, segala macam dikibulin tuh masyarakat, dikibulin itu segala macam, oknumnya ada segala macam. Aduh, Allah, jangan sampai terjadi kepada aparatur sipil negara. Capek kita bahas korup ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjutkan. Paragraf 4, yaitu penguatan budaya kerja dan citra institusi. Ayat 2-nya, setiap instansi pemerintah wajib melakukan upaya internalisasi yang tadi ya Bapak Ibu ya. Paragraf 5-nya, pengelolaan kinerja pasal 40. Pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara terus-menerus.
ini kalau seandainya Korpri tidak melakukan itu, kalau seandainya dinas terkait yang ada PPPK-nya tidak melakukan itu, kalau seandainya OPD cuek tentang hal peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara terus-menerus tadi, boleh dikatakan itu ada perbuatan melawan hukum. Cuek sekali, nggak ada program Korpri bagi PPPK, nggak ada program Korpri dari bapaknya dinas pendidikan, ya kan? Tidak ada. Ada sekali setahun di akhir tahun. Asal ini doang, ya kan? Tapi berkumpul para ASN berkumpul untuk mengaji nggak boleh. Katanya pemilu. Apa sih hubungannya pemilu dengan ASN ngumpul? Ya kadang-kadang ya itulah ya. Itulah kadang-kadang ditakut-takutin kita. Padahal kita masih silaturahim, berbagi sesama, ya kan, pengajian, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, mengupas segala macam permasalahan yang terjadi di instansi kita masing-masing, ya kan, bagaimana mencari solusinya. Kalau berkumpul begitu aparatur sipil negara katanya berpolitik, macam-macam, ditakut-takutin, enggak boleh. Astaga, ya sudahlah, kita pusing kita itu kan. Padahal setiap warga negara berhak berkumpul, ya. Siapapun dia, aparatur sipil negara pun, sebagai tentara, polisi, ya kan, menteri-menteri berkumpul boleh, itu nggak apa-apa, segala macam itu. Yang penting selama tidak melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila, ya, dan tidak melanggar norma-norma masyarakat, norma-norma agama, silakan. Di dalam undang-undang dinyatakan boleh, berhak berkumpul dan berserikat. Siapa? Yang penting tidak melanggar itu, yang melanggar undang-undang dan Pancasila tadi, ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Kita lanjutkan. Yang bagian B-nya penguatan peran pimpinan. Nah, ini penguatan peran pimpinan. Kalau kita kan di sekolah, pimpinan kita ya macam apa, ya kan? Ya itu Bapak Liut, penggunaan dana bos segala macam. Nah, ya udahlah. C, penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai ASN, antar pegawai ASN, dan antar pegawai ASN dengan memangku kepentingan lainnya. Pusing kepala saya baca yang seperti itu, ya. Paragraf 7, pengembangan kompetensi. Pasal 49-nya, setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Ya, wajib namanya aparatur sipil negara, apalagi guru, ya, mungkin bukan guru ya, di staf-staf pemerintahan wajib melakukan pengembangan kompetensi, ya, berbagai macam, ada yang kuliah, ada yang seminar, segala macam, tingkatkan kompetensi, bukan kurikulumnya yang diganti, bukan, ya, personilnya yang dikuatkan, cara pokoknya seperti guru, cara mengajarnya seperti apa, ya kan, seperti itu, bukan administrasinya kayak apa, panjang, ya kan, bukan begitu, kurikulum merdeka, Oppo, nggak jelas itu. Yang penting begini Ibu, ada namanya kalau di dalam pendidikan itu, ini saya kupas sedikit karena saya juga sebagai seorang guru. Jadi begini, ada dasar-dasar program pendidikan. Kalau dulu namanya garis-garis besar program pendidikan, ada garis GBPP dulu namanya. Di situ ada garis-garis besar ketentuannya. Masalah pelaksanaannya itu terserah Anda yang mengembangkannya sebagai guru, sepanjang tidak melanggar garis-garis program pengajaran tadi. Ya, kan ada tujuan-tujuan pembelajaran kita, itu kita capai. Ya masa saya ngajarin Bapak Ibu sekalian lebih profesional daripada saya, ya kan? Jangan mau didikte dari kurikulum, Anda mengerjakan
mengerjakan administrasi setengah bejat. Ya, coba guru-guru yang dikatakan profesional segala macam itu, wah luar biasa, ya luar biasa itu. Segala tetek bengek dikupas. Kapan kita mau mengajarnya kalau begitu? Ambil saja garis-garis besar programnya, kemudian kembangkan di dalam eh, pengadaan RPP kita. Tidak usah mengikuti RPP yang ada juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ini saya sedikit agak ekstrim ya. Buat saja program sendiri, model sendiri juga nggak apa-apa. Siapa yang melarang? Nggak haram kok hukumnya. Sepanjang tidak lari dari garis-garis besar program pendidikan tadi, program pengajaran tadi. Kan ada tujuan-tujuannya sudah ketahuan di sana. Itu capai saja itu dengan berbagai cara kreativitas guru untuk mengajarkan kepada anak kita. Begitu saja. Jadi kadang-kadang intervensi ini berlebihan sih, ya. Disampaikan oleh kepala sekolah, disampaikan oleh dinas, harus begini, harus begitu. Kalau nggak begini, kalau nggak begitu, namanya ketinggalan zaman dan Anda melanggar, namanya melanggar aturan. Intervensi terlalu panjang. Ya, ya Allah alam, ya sudahlah, ya kita ikuti saja lah, sepanjang kita bisa mengikuti. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini di ayat 2-nya, pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi, ya Bapak Ibu. Berarti harus terintegrasi kepada siapa? Dari, kalau di PPPK di daerahnya berarti ada pelatihan-pelatihan dari pemerintah daerah. Kalau ada OPD-nya berarti OPD umpamanya dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Kesehatan, ya, dari Dinas Pertanian dan segala macam. Itu ada pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Jadi semua di atas pengawasan. Nah, ya, biar enggak lari. Itu maksudnya. Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran pegawai aparatur sipil negara. Jadi aparatur sipil negara itu perlu belajar juga. Lihatlah aparatur sipil negara yang masih baru-baru itu, ya, yang masih baru-baru, lagunya udah kayak malaikat, ya kan? Semuanya maunya dia, ya, darahnya muda, masih muda, dia dibilangin yang baik nggak ngerti, ngerti di depan ngedumel di belakang, padahal mah untuk kita di belakang, kita sama-sama ya. A, terintegrasi dengan pekerjaan, harus terintegrasi dengan pekerjaan, ya nggak mengapain dia. Dia seorang dokter yang ngajar, ya kan? Di seorang guru dioperasi, nah, ngaco juga kan? Ya harus terintegrasi dong ya. B, sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen manajemen aparatur sipil negara. Dan C, terhubung dengan pegawai ASN lain ya, lintas-lintas pemerintah maupun dengan pihak terkait. Perhatikan baik-baik, kenapa ASN khususnya ini, ASN PPPK ini kalau udah jadi PPPK sebagai aparatur sipil negara terkotak-kotak ya, yang kesehatan ya kan gitu ya, yang guru-guru nggak mau, yang pada pertanian nggak mau gabung gitu loh, tidak terhubung, patah patah hubungannya. Ini juga terjadi akibat dari adanya oknum-oknum yang mengatur di daerah, khusus ASN kesehatan, yang kesana nggak boleh. Yang paling parahnya sesama guru, beda angkatan, beda silaturahimnya. Yang mengkotak-kotakan, ya iya, pegawai-pegawainya juga. Oh, di grup saya ada anu, di grup saya ada anu. Kenapa nggak jadi satu? Karena dalam undang-undang dikatakan terhubung dengan pegawai aparatur sipil negara lain lintas instansi. Ini Bapak Ibu ya, tanamkan ini baik-baik di seluruh Indonesia, teman-teman Bapak Ibu. Ya, terhubung dengan pegawai aparatur negara lain lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Jadi
Kalau kita satukan ya mbok jangan misahin diri. Kalau kita buat jembatan, kita bikin jembatan. Ibu jangan potong, jangan dihalau jembatan itu. Kita sudah buat jembatan, jembatannya dihalang-halangi, ditaruh batu, ditaruh ini, ada aja. Takut dimintain duit kali ya, padahal mah mereka tidak paham silaturahim itu. Ya, kalau udah mati aja baru teriak, udah sakit aja teriak. Jangan begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan begitu. Kita insan yang tak punya kekuatan apa-apa, silaturahim itu sangat penting. Khususnya di aparatur sipil negara PPPK ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Bab 13, larangan. Ini larangan nih kepada aparatur sipil negara. Pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN. Nah ini bahasanya juga non ASN ini banyak ini Bapak DPR RI. Pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Ya iyalah. Ya. Ini juga terjadi di PP 48 waktu itu. Pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat honorer. Itu bahasanya dari PP 48 begitu. Sehingga melahirkan persepsi bahwa mengangkat honorer nggak boleh. Sekarang kata pemerintah nih, honorer nggak boleh diangkat, nggak boleh jadi honorer. Bukan nggak boleh jadi honorer, honorer tidak boleh dijadikan PNS di zaman itu oleh pemerintah daerah. Nggak bisa, nggak boleh karena ada aturan yang mengikat, ya. Tidak boleh. Pemerintah daerah tidak boleh mengangkat honorer menjadi pegawai negeri sipil. Itu di PP 48. Bukan tidak boleh mengangkat guru honorer ya. Kalau tidak boleh mengangkat honorer, berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab mengisi kekosongan itu. Kan nggak bertanggung jawab. Akhirnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat menyalah-nyalahkan. Dan pemahaman itu juga terjadi di tingkat tinggi, baik di kementerian, baik di DPR RI. Salah pemahaman. Tapi kalau kita jelaskan di saat itu di tahun 2000, sekitar 2014, 2016, kita jelaskan tentang PP 48 itu. Ngotot kita diomelin. Sekarang terbukti di PP, di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ini. Jadi pegawai non ASN yang tidak boleh diangkat itulah menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Jadi gini, pegawai honorer tidak boleh diangkat oleh pemerintah daerah menjadi ASN, ya, atau honorer menjadi PPPK. Pemerintah daerah tidak berhak mengangkat itu, tapi diserahkan kepada pemerintah pusat. Yang menempatkan, yang menyusun formasinya baru pemerintah daerah. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudahlah, ya kita orang kecil, pemikiran orang kecil biasanya akan disanggah, dihantam habis-habisan karena kita dianggap bukan di bidangnya. Oke, yang kedua, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non ASN. Jadi pegawai non ASN itu banyak, ya, non ASN bukan non PNS ya. Awas, kadang-kadang bahasanya juga bahaya ini, ya. Ini undang-undangnya benar, bahasa di instansi-instansi ini bahasanya itu. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu PNS dan PPPK, udah kadang-kadang kita meluruskan juga susah. Kenapa? Pejabat tinggi juga ngomong begitu. Kalau PNS dan PPPK berarti sebutkan saja aparatur sipil negara. Yang terhormat Bapak Ibu aparatur sipil negara, begitu. Lanjut, lengkap sudah. Ngapain perbanyak bahasa, ya kan? Ya, nanti akan saya bahas sedikit apa hubungannya dengan kartu tanda penduduk. Pejabat yang ketiga, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi. Ya, ini jelas ya. Kalau dulu di undang-undang nggak ada sanksi, di PP juga nggak ada sanksi, sanksi doang. Isinya sanksinya apa nggak tahu. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini masih bersayap nih ya. Ya, oke lah, kita lanjutkan. Ketentuan penutup. Pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.
Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain selain pegawai ASN. Jadi gini, di dalam undang-undang ini tidak ada menyatakan spesifik, ya, itu undang-undang memang begitu bunyinya. Tidak ada menyatakan spesifik honorer itu akan diselesaikan menjadi ASN, honorer menjadi PPPK. Tidak ada secara spesifik dikatakan di dalam undang-undang. Nanti di dalam peraturan pemerintahnya baru, ya, seluruh isi daripada undang-undang yang saya bacakan ini dan kita bahas ini nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah, Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana peraturan pemerintah itu bisa berjalan, ya? Apakah tenaga honorer ini diselesaikan di paling lambat Desember 20, diselesaikan menjadi aparatur sipil negara 2024, itulah harapan kita. Jika tidak selesai berarti melanggar undang-undang. Begitu Bapak Ibu sekalian. Berarti ini tanggung jawab pemerintah, ya, untuk menyelesaikan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Honorer manapun, baik instansi, baik dia struktural, fungsional, ya, ada mungkin honorer di Kementerian Pertahanan, kalau banyak itu Bapak Ibu sekalian, ya banyak itu mungkin tidak tersentuh, ya, di geospasial itu yang kita tidak tahu, di sana banyak pegawai-pegawai honor itu, ya, yang milik pemerintah, yang gurunya udah tua-tua, kemudian ada banyak di pertahanan negara, di kepolisian, di tentara, di Tentara Nasional Indonesia, ya, berlaku. Pokoknya banyak sekali ya tenaga-tenaga ini harus diselesaikan di tahun 2020. Kalau pemerintah tidak menyelesaikan Desember, paling lambat Desember 2024 menjadi aparatur sipil negara atau tidak ditata dengan sebaik mungkin, berarti pemerintah sendiri melanggar undang-undang karena mereka yang menetapkan. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya, pemerintah yang menetapkan, ya, negara yang menetapkan paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN. Pokoknya itu udah yang tadi juga, ya, ya, kita garis bawah ini nih, ya, wajib, ya, ini pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Ingat ini, dicatat ini Bapak Ibu. Kalau tidak selesai berarti pemerintah sendiri melanggar undang-undang. Begitu, ya. Berarti berbahagialah tenaga-tenaga honorer semua, insya Allah bisa menjadi aparatur sipil negara, bisa menjadi PPPK, ya. Baik, kita lanjutkan. Pasal 68, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan. Nah, ditetapkan paling lama dan terhitung sejak undang-undang diundangkan, ya. Diundangkan kapan? Kemarin tanggal 31, ya. Jadi 6 bulan sampai setahun nanti kita lihat ke depan. Realisasi kayak apa? Itu PP itu harus turun. Berapa jumlah peraturan pemerintah itu banyak, sepertinya banyak, ya. Karena itu menyangkut beberapa instansi dia. Ada yang polisi jadi ASN, bisa jadi pindah ke kepolisian, polisian bisa menjadi pindah ke macam-macam, ya. Kita nggak begitu mengerti bahasa undang-undang ini, ya. Ketika saya mungkin salah menjelaskan di dalam pandangan saya terhadap undang-undang ini, mohon dikoreksi Bapak Ibu sekalian, karena saya pun bukan ahli hukum mantap di sini, bukan, tidak, saya seorang guru, ya. Tapi ya insya Allah lah, ya, kita banyak berguru, gitu, ya. Ketentuan manajemen pasal 69, ketentuan manajemen ASN dalam undang-undang ini dilaksanakan paling lama 1 tahun, paling lama, ya, 6 bulan berlaku sampai 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Kapan diundangkannya? Pada saat undang-undang ini dimulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ya. Berarti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah dicabut, diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pasal 77 undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kapan diundangkannya? Nih, Bapak Ibu sekalian, ya. Diundangkannya tanggal 31, ditandatangani oleh Bapak Presiden Republik Indonesia 31 Oktober 2023, Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, menyambung hal yang tadi, yang ingin saya beri masukan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri,
Ini di KTP yang ditujukan kepada Disduk Capil nantinya ya. Ini KTP saya, ya KTP saya. Semuanya sama sudah berlaku semua hidup, hanya saja di sini pekerjaan ini yang ini kan masih karyawan swasta. Sementara ada mungkin lebih dari ratusan ribu atau sekian, ya ratusan ribu mungkinnya sudah menjadi PPK, menjadi ASN. Berarti pekerjaan pada saat mengajukan penggantian KTP ini bagi ASN berubah menjadi PNS atau PPPK. Hemat saya kalau dibuat baru pekerjaan PNS, yang satu karena dia PPK pekerjaan PPPK, itu makan apa namanya, ya terserah sih bagaimana caranya biar nanti sinkron antara data dan keadaan pegawai tersebut. Jadi pekerjaan untuk di Distrik Capil ada pilihannya di sana aparatur sipil negara karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Itu masukan saja, dan ini harus diperhatikan, ini berhubungan dengan status kepegawaian. Jadi teman-teman PPPK di seluruh Indonesia untuk segera mengajukan. Tapi diajukan juga di pilihannya di pada saat pembuatan KTP tidak ada sih aparatur sipil negara gitu, nggak ada, adanya PNS, adanya guru gitu kan. Pekerjaan guru honor ada, kalau guru honor ada di pilihannya itu yang sudah ditentukan. Jadi ini masukan kepada Disduk Capil yang dimotori oleh Kemendagri. Ini harap dimohon kiranya masukan saya ini dapat diterima. Status pekerjaan kepada PNS maupun PPPK ada pilihan di sana aparatur sipil negara. Itu hanya sekedar masukan saja. Atau kalau PNS ya PNS, kalau PPPK berarti PPPK, pekerjaan. Contoh dia sebagai pegawai negara tapi berstatus PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, berarti pekerjaannya pekerjaannya berarti ASN PPPK. Atau kalau dia PNS ASN PNS gitu kan. Kalau begitu ASN PPPK atau ASN PNS kan agak rumit. Jadi pekerjaan satu saja, aparatur sipil negara, titik, selesai. Ini berhubungan dengan kekuatan hukum juga bagi teman-teman yang sudah menjadi PPK supaya status pekerjaannya dirubah menjadi aparatur sipil negara. Itu masukan. Ini perhatian juga buat teman-teman PPPK seluruh Indonesia untuk mengajukan ini di apa namanya, di saat penggantian KTP atau rusak atau apa, tidak mesti diganti juga seluruhnya. Kalau memang rusak ya diganti, nggak apa-apa. Cuma kan ini berhubungan dengan hukum, ya tata negaraan, ini harus diganti supaya tidak menimbulkan masalah dalam hukumnya. Karena hukum ini ribet, salah satu aja sih sedikit aja ada masalah, jadi panjang urusannya, menjadi susah kita menjadi membuat administrasi atau memutuskan suatu perkara. Demikian, terima kasih. Demikian penjelasan saya dari seluruh rangkaian penjelasan saya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Bila ada kesalahan, bila ada kekurangan dan salah menjelaskan, mohon saya dikoreksi. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa subscribe ya untuk pengembangan channel ini demi untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.